Ya, sebagai pilar demokrasi harusnya kita ini kami menyepakati bahwa harus paham kapan waktunya bertanding, kapan waktunya bersanding, karena semata-mata itu adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan bangsa dan negara. Melihat kita. Kenapa motor listrik? Karena pembangunan ke depan, pembangunan berkelanjutan, dan kita masuk dalam era zero carbon. Saya ajak Ibu untuk menjajal mobil listrik. Ini operator mobilnya, protokolnya diperbaiki sedikit, harus ngadep ke sana. Saya dan Ibu Puan nggak boleh mundur, harus maju terus. Wartaekonomi.co.id. Duet Airlangga Hartarto dan Puan Maharani punya kekuatan dahsyat. Kubu lawan siap-siap aja. Hitung-hitungan peluang terkait Pilpres 2024 terus dilakukan. Mengenai perkembangan yang ada, pengamat politik dari Indeks Politika Indonesia atau IPI, Anies Kurniawan, menilai Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berpeluang besar maju berpasangan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada pemilihan presiden 2024. Dia bahkan memprediksi keduanya berpeluang besar memenangi Pilpres 2024. Peluang keduanya maju berpasangan terbuka jika Partai Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Saya kira cukup terbuka peluang Golkar berkoalisi dengan PDIP dan tentu layak diperhitungkan bila terwujud, ujar Anies dalam keterangannya hari Selasa 28 Februari 2023. Menurut Anies, Golkar sudah menetapkan untuk mendukung Airlangga maju sebagai kandidat presiden. Sementara di sisi lain, Puan juga sudah mendapat mandat dari Ketua Umum PDIP untuk melakukan safari politik bertemu dengan pimpinan parpol lain. Pertemuan Puan dan Airlangga juga sudah terjadi di kawasan Monumen Nasional beberapa waktu yang lalu. Anies lantas mengemukakan prediksinya duet Airlangga Puan atau sebaliknya berpeluang memenangi Pilpres 2024. Alasannya, baik Golkar maupun PDIP merupakan partai besar dengan mesin penggerak yang juga sangat besar. Pertama, tentu karena mesin partai dengan basis pemilih yang besar dan mengakar. Kedua, karena pengalaman kontestasi kedua parpol ini terbilang sangat mumpuni dan berpengalaman, ucapnya. Anies pun mengakui elektabilitas Puan maupun Airlangga belum mumpuni, tetapi dia menyebut masih cukup waktu bagi Golkar maupun PDIP untuk bisa mendongkrak elektabilitas keduanya. Golkar PDIP mestinya segera mengambil sikap politik mengingat Pilpres sisa menghitung bulan, katanya. Menurut Anies, ada sejumlah strategi untuk menaikkan elektabilitas Airlangga dan Puan, yakni kedua partai perlu segera merealisasikan koalisi. Kemudian, kedua partai perlu memperkuat narasi politik ketika koalisi terbangun, serta memperkuat barisan pemilih muda dan pemilih perempuan di pemilu 2024, kata Anies. Tentu saja itu menjadi pertanda bahwa kami dalam pertemuan ini insya Allah bisa bermanfaat, bisa menyumbangkan sumbangsih kami untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekarang saja, tapi nantinya pun bisa menyumbangkan sumbangsih yang baik bagi bangsa dan negara. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang ingin saya sampaikan, saya ingin menyampaikan sajak. Jalan-jalan pagi di seputaran Monas yang begitu megah, menikmati
menikmati segarnya pagi, hari yang sangat indah dan cerah. Di sini saya bersama Mas Erlangga yang nampak begitu gagah dari tadi saya turun menjumpainya. Perkuat persahabatan kedua bagi Indonesia agar Indonesia semakin menguning dan memerah. Cocok ya. Nah, kehadiran kami berdua di sini tentu saja untuk berbicara, untuk menyamakan pendapat apa yang terbaik bagi bangsa dan negara, bahwa sebagai partai yang kemudian partai nasionalis yang sama-sama sudah mengarungi asam garam, pasang surut dinamika dalam membangun bangsa dan negara, kami sama-sama memahami dan menyepakati bahwa kita harus bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Apalagi situasi ekonomi pasca pandemi COVID yang hari-hari ini masih dirasakan belum terlalu kondusif. Sebagai Menko, tentu saja Pak Erlangga, Mas Erlangga sangat paham apa yang harus dilakukan untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia ini. Menjelang perhelatan pemilu tahun 2024 tentu akan sangat tidak kondusif kalau kemudian kami ini tidak bisa menyamakan persepsinya, karena bukan yang paling penting itu bukan hanya saat terjadinya perhelatan pemilu tahun 2024, namun yang juga menjadi penting adalah pasca perhelatan 2024 bagaimana kita tetap bisa menjaga situasi menjadi lebih kondusif, situasi menjadi tetap lebih baik dan rakyat tidak dirugikan. Kami berharap bahwa pemilu itu adalah ajang pesta demokrasi yang aman, nyaman, tertib, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan tentu saja, dan dirasakan dilakukan secara bersukaria, jadinya gembira, bukannya kemudian terjadi perpecahan, tapi kita bersukaria, bergembira karena ya sebagai pilar demokrasi harusnya kita ini kami menyepakati bahwa harus paham kapan waktunya bertanding, kapan waktunya bersanding, karena semata-mata itu adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan bangsa dan negara. Pertemuan ini menjadi khusus dan luar biasa karena tentunya bertemu di Monas yang merupakan simbol nasional sekaligus juga simbol pembangunan berkelanjutan. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Puan bahwa Indonesia ini berjalan terus. Sementara pemerintah tentu dengan adanya konstitusi masing-masing ada batasnya. Dan kepemimpinan itu berlanjut, pembangunan itu berlanjut seperti yang disambulkan oleh Monas. Dibangun oleh Bung Karno dan diresmikan oleh Pak Harto pada waktu itu. Tadi persis saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Puan, bahwa pemilu itu hanya menjadi bagian daripada suksesi. Tetapi ada yang lebih penting bagi bangsa dan negara adalah melanjutkan pembangunan atau memerintah. Dan Golkar pada saat reformasi kursinya terbesar di parlemen, namun Golkar setuju untuk reformasi. Dan saya juga mengingatkan kepada kita semua bahwa yang menyetujui pemilihan langsung presiden di dalam amandemen keempat adalah pada waktu itu Presiden Ibu Megawati. Sehingga sejarah ini yang mencatat mungkin hanya dua partai politik, yaitu Golkar dan PDIP. Dan selama Golkar dan PDIP di pemerintahan, saya yakin pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Jadi tadi saya sampaikan dan Ibu juga menyampaikan bahwa pembicaraan kita ke depan
bahwa politik ke depan adalah untuk melanjutkan pembangunan, dan untuk melanjutkan pembangunan harus ada dua unsur partai politik terbesar di Indonesia, yaitu PDIP dan Partai Golkar. Persaingan Pilpres adalah persaingan biasa. Kita sudah ikut berbagai pemilu, menang kalah soal biasa, tetapi yang tidak biasa adalah bagaimana kita menyejahterakan rakyat. Yang tidak biasa bagaimana kita mempertahankan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melihat kita. Kenapa motor listrik? Karena pembangunan ke depan, pembangunan berkelanjutan. Dan kita masuk dalam era zero carbon. Saya ajak Ibu untuk menjajal mobil listrik. Ini operator mobilnya, protokolnya diperbaiki sedikit, harus ngadep sana. Saya dan Ibu Puan nggak boleh mundur, harus maju terus. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.